mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah dua supaya adil. Masing-masing kamu bawa sarang sepotong. Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah dua saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada Tuhan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius, ya enggak, beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu gitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Soghirah sama Gabirah. Sama punya anak kecil, ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Hilang. Dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ, ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya, maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud. Ya sudah, putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau. Ya sudah, tak bagi dua. Nanti separuhan kan. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separuhan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Ora ono wong anak dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Dulu, seorang bayi diperebutkan oleh dua ibu yang mengklaim bayi itu punya dia. Di depan hakim yang paling pintar namanya Nabi Sulaiman. Ditaruh di depan situ bayi itu. Siapa di antara anda yang punya bayi itu? Ini argumennya kuat, ini argumennya kuat, ini anak saya, ini anak saya. Kata Nabi Sulaiman, taruh di situ. Oke, supaya adil, saya belah dua bayi itu ya. Sebelum pedang Nabi Sulaiman tiba 22 cm untuk membelah si bayi, ibu sebelah kanan berteriak, stop, saya pembohong. Itu bukan bayi saya. Ibu itu ngaku dia pembohong, bukan bayi saya. Berarti bayi siapa? Yang sebelah kiri kan? Ya, Nabi Sulaiman kasih ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Nabi Sulaiman pakai otak. Ibu itu tidak ingin melihat bayinya itu dipenggal, karena itu dia rela kasih pada lawannya yang berbohong sebetulnya. Nabi Sulaiman tidak berdoa, dia pakai otak aja. Itu namanya legal reason.